Ya, saat ini kita akan belajar sama-sama tentang pengorbanan yang sempurna atau perfect sacrifice. Nah, kita akan lihat sama-sama di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu katakan senang sekali. Oke, kita mau baca sama-sama 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa setiap kita itu mendapatkan yang namanya penebusan daripada yang namanya penyalipan Tuhan itu. Kenapa kita butuh yang namanya ditebus? Kenapa butuh yang namanya sebuah penebusan untuk setiap kita manusia? Karena dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua itu sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita semua itu dikandung di dalam dosa. Makanya kita butuh yang namanya penebusan. Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka ada di dalam otoritas si gelap atau kegelapan atau iblis itu. Makanya butuh untuk kita ditebus sama Tuhan. Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kita semua itu semuanya itu pasti yang namanya dikandung, semua kita lahir dalam ketidakberdosaan manusia dari keturunan Adam dan Hawa. Itu kita sudah dikandung di dalam dosa. Semua manusia ini berdosa, makanya butuh yang namanya penebusan. Nah, kalau kita melihat dijelaskan bagaimana Tuhan itu menebus kita, bagaimana Bapa itu menebus kita. Kita mau belajar sama-sama, kita mau lihat di dalam Imamat 16 ayat yang ke-15 dijelaskan. Kalau kita melihat di situ yang namanya di Imamat itu, imam besar pada waktu mau mengadakan korban penghapusan dosa itu harus memecikkan darah domba jantan sebanyak 7 kali ke bagian atas dan di depan tutup pendamaian. Jadi kalau orang-orang zaman dulu melakukan dosa dan akan meminta pengampunan, dia harus itu mau diwakili oleh seorang imam, dan imam itu akan memecikkan darah domba jantan sebanyak 7 kali di bagian untuk pendangan tabut Allah itu. Nah, saya akan lihatkan, mungkin selama ini belum pernah diceritakan lebih dalam lagi. Tapi kalau kita tahu bahwa yang namanya kita, itu butuh yang kita manusia berdosa, butuh ditebus. Dan cara penebusannya adalah harus ada penumpahan darah. Kenapa harus ada penumpahan darah? Kalau kita mau melihat di sini, mengapa harus ada penumpahan darah? Karena Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi penebusan setiap kita, kesalahan dan dosa-dosa kita umat manusia, butuh ditebus dengan cara adanya penumpahan darah. Darah itu bicara tentang kehidupan, darah itu bicara tentang nyawa. Makanya yang namanya kita yang dalam konteks waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dia mengalami yang namanya kematian rohani, dan pada waktu itu juga untuk kita ditebus butuh darah untuk menghidupkan. Nah, kalau kita melihat janji Tuhan tentang penebusan ini bukan cuma ada di perjanjian baru, tapi sejak perjanjian lama bahkan kejadian itu sudah ada. Oke, kita mau lihat di sini. Anda tahu siapakah ini? Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, dia mengambil buah yang terlarang itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dia mengambil buah itu, dia jatuh di dalam dosa, akhirnya dia sadar bahwa dia telanjang. Dia sadar dia telanjang, dia sadar bahwa dia ada di dalam keberdosaan itu. Lalu dia mengambil, menyemet daun ara, dia mencoba menutupi ketelanjangan itu.
Dia mencoba menutupi yang namanya dosa itu dengan daun pohon ara. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bapa Allah, oleh Allah kita, Allah kita melakukan apa? Dia mengambil pakaian dari kulit binatang sebagai lambang nanti Adam sama Hawa. Suatu saat nanti akan ada penumpahan darah, yaitu darah anak domba Allah untuk menebus dosa manusia. Kalau kita tahu, waktu Tuhan memberikan kulit binatang kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangannya, itu harus ada yang namanya penumpahan darah. Jadi penumpahan darah itu adalah sebagai lambang penebusan kita umat manusia. Nah, waktu Tuhan menebus dan artian menutupi pelanggaran Adam dan Hawa pada waktu itu di dalam konteks yang sementara, dia memakai yang namanya penebusan itu dengan menumpahkan darah hewan dan menutupi dengan kulit itu. Dan Tuhan cuma ingin ngomong, suatu saat nanti akan ada yang namanya penebusan sejati dan sempurna, yaitu anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, percayalah, yang namanya pada waktu kita jatuh dalam dosa, Allah Bapa kita sudah memikirkan tentang penebusan jauh hari. Detik di mana waktu itu Adam jatuh dalam dosa, detik itu Bapa kita itu langsung memikirkan rencana penebusan untuk setiap kita yang berdosa. Amin. Menurut Anda, kenapa Tuhan kita harus menjadi manusia dan menebus setiap dosa kita? Ada banyak orang bertanya, kenapa Tuhan menjadi manusia dan harus ditebus dengan dia menjadi manusia? Kalau kita mengetahui bahwa syarat penebusan itu ada dua. Yang pertama syaratnya harus kudus, suci, tidak bercela. Yang kedua, karena yang berdosa manusia, yang penebusnya juga harus dalam bentuk manusia. Gampangnya, kalau saya mungkin menjatuhkan mimbar ini, saya memecahkan mimbar ini, saya pun harus sama nilainya, yaitu dalam konteks saya harus mengganti dengan mimbar ini. Nah, yang jatuh manusia, jadi yang menebus pun dalam harus manusia. Nah, tapi manusia di sini tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Makanya, dan kita tahu bahwa karena yang ditebus manusia, dia yang kudus satu-satunya, dia harus menjadi manusia. Amin. Kenapa alasannya Tuhan harus menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Dan dia yang kudus harus menjadi manusia untuk menebus setiap kita. Nah, kalau kita melihat di sini juga, apakah benar penebusan Tuhan itu cukup untuk membuat kita masuk ke dalam kerajaannya? Kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita ditebus bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita mungkin memberikan yang namanya zakat, kita memberikan perpuluhan, bukan karena kita memberikan persembahan sama Tuhan, kita bisa ditebus. Tapi penebusan dosa kita itu cuma oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Amin. Karena iman percaya kita kepada Tuhan, kita ditebus. Saat ini mungkin kalian mungkin pernah tahu ada satu orang yang mungkin lagi heboh, yaitu mengatakan Kristen progresif. Nah, Kristen progresif itu mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik, tanpa Yesus pun kita diselamatkan. Saya rasa ini yang perlu dibenahin di dalam kekristenan. Kalau kita tahu bahwa kadang pemikiran kita, perbuatan baik itu akan membawa kita keselamatan. Tapi Tuhan katakan tadi di ayat tadi, kita itu diselamatkan karena iman, bukan oleh karena usaha kita. Kita mau berbuat baik kayak apapun, kalau kita tidak percaya Yesus, kita tidak akan diselamatkan. Dan maaf kata, jujur, beberapa gereja-gereja mengajarkan kalau kita mau diselamatkan, kita harus punya iman sama harus punya perbuatan baik. Kalau kita punya iman, tapi kita tidak punya perbuatan baik, percuma katanya. Saya katakan ini pun salah. Keselamatan di dalam bentuk ini salah, karena Tuhan hanya karena iman kita diselamatkan. Jadi tidak perlu
perbuatan baik untuk kita bisa diselamatkan. Karya penebusan Tuhan sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu kita menyokong untuk kita berbuat baik supaya kita diselamatkan. Lalu, apakah kita tidak perlu yang namanya berbuat baik? Nah, saya akan lihatkan konsep yang benar di dalam masalah keselamatan adalah seperti ini. Maaf. Iman kita itu yang menyelamatkan kita. Dengan kita punya iman dengan Yesus Kristus, kita punya keselamatan. Waktu kita diselamatkan, kita akan mengucap syukur karena kita yang tidak layak dilayakkan. Dan akhirnya perbuatan baik itu akan muncul dalam hidup kita. Jadi perbuatan baik di dalam Kristen adalah bukan untuk membuat kita selamat, tetapi perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Amin. Yang perlu kita benahin di dalam konsep kekristenan adalah seperti ini. Seringkali kita membuat yang namanya konsep kita selamat, kita harus punya iman, harus berbuat baik. Tapi salah, kita diselamatkan oleh karena iman, dan perbuatan baik itu adalah ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Oke, saya akan melihatkan contohnya seperti ini. Kalau saat ini telur dadar ya. Kalau saat ini kalian ada di rumah saya, lalu saya bikinkan telur dadar. Nah, telur dadar itu kan dari beberapa telur. Mungkin ada 20 telur yang saya bikin. Lalu saya kocok telur pertama, telur kedua baik, telur ketiga baik, telur ke-19 baik. Tapi telur ke-20, ternyata telur yang ke-20 ini busuk banget. Baunya busuk banget, tapi terlanjur, tercampur di situ. Menurut Anda, apakah telur dadar nanti yang saya buat itu busuk atau tidak? Yang busuk cuma satu loh, yang baik 19. Busuk atau tidak? Nah, jadi kalau kita tahu, Tuhan mengatakan kita harus menjadi kudus karena Tuhan itu kudus. Tuhan pun pernah mengatakan bahwa oleh karena satu pelanggaran di dalam hukum Taurat itu membuat yang lainnya pun itu gagal. Dalam artian, kalau kita tahu, kalau kita melakukan satu kesalahan pun, walaupun kita berbuat baik selama hidup kita, cuma kita berdosa sama sekali, yaitu berbohong, kita pun tidak layak untuk masuk ke surga. Jadi perbuatan baik kita tidak akan bisa menyokok Tuhan untuk kita masuk ke surga. Tapi perbuatan baik kita sebetulnya harusnya sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita punya gelas, dan gelas ini diisi oleh air yang namanya dingin. Kadang kita punya pemikiran, tapi kenapa kok ada orang-orang Pak, ada orang Kristen katanya ikut Yesus, tapi kok hidupnya masih tidak baik, malahan tambah jahat, tambah jahat. Menurut saya, dia belum menerima Yesus secara pribadi. Karena orang yang menerima Yesus, otomatis dia akan berbuat baik. Karena gitu, kalau gelas ini saya isi dengan yang namanya air dingin, pasti otomatis gelas yang diisi dengan air dingin itu akan ada yang namanya embun-embun di sekelilingnya. Kalau gelas itu saya isi air panas, pasti akan otomatis ada uapnya. Percayalah, kalau gelas itu kita isi dengan air dingin, pasti ada embunnya. Kalau hidup kita benar-benar menerima Tuhan dan mengisi hidup kita dengan Yesus, Yesus yang adalah kasih itu, Allah yang adalah kasih itu, harusnya akan mengeluarkan embun-embun kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Jadi orang Kristen yang mengatakan dirinya mengatakan dia Kristen, tetapi dia tidak berbuat baik, otomatis dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang terima Yesus pasti secara otomatis akan mengeluarkan embun kebaikan dalam hidupnya. Kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sungguh baik buat kita. Saya akan melihatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana proses atau waktu sebelum dia disalib. Saya akan ceritakan dulu. Kenapa kita bisa tahu bahwa yang namanya penebusan Tuhan itu sungguh sempurna. Tadi kita melihat di awal bahwa untuk menebus dosa atau korban penghapus dosa itu harus memercikkan darah 7 kali. Nah, sebetulnya Tuhan sendiri pada waktu proses penyaliban,
dia sudah mencurahkan 7 kali titik pencurahan darahnya. Yang pertama, pada waktu dia berdoa, dikatakan di Taman Getsemani, peluknya itu berdarah. Peluknya atau keringatnya itu muncul darah. Itu adalah hematotrosis, di mana seorang mengalami tekanan yang begitu berat dan pembuluh darahnya pecah, dan saat itu akhirnya bercampur dengan keringat yang dikeluarkannya. Dia sangat-sangat tertekan waktu itu. Bukan oleh karena apapun, karena dia tahu dia harus berpisah dengan Bapaknya pada waktu menanggung dosa kita. Nah, kalau kita melihat berdarah itu menebus yang namanya kehendak kita. Kalau kita tahu kita punya keinginan-keinginan, kita punya kehendak-kehendak yang jahat, Tuhan sudah menebus itu. Dan yang berikutnya, pada waktu kita tahu dia dicambuk, pada waktu dicambuk kita lihat cambuknya itu seperti ini. Cambuknya itu seperti ini. Cambuknya itu ada 3 bola-bola, dan dia pada waktu dicambuk seperti itu, otomatis itu bahkan dagingnya pun itu sampai akan keluar. Dan kita tahu darah kita itu adalah darah merah dan darah putih. Pernah mungkin kita luka yang dalam sampai darah merahnya tidak keluar, tapi kayak ada yang putih. Nah, bilu-bilu itu adalah menanggung setiap sakit penyakit kita. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya oleh karena bilu-bilu Tuhan Yesus. Jadi di kematian Tuhan, penyakit kita pun ditanggung sama Tuhan. Makanya kita sebut dia adalah Jehovah Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Lalu kita melihat pada waktu dia dipukul, waktu dia pernah awal ditangkap itu, ditutupi wajahnya, dia dipukul. Siapa yang memukul kamu? Kita melihat wajah Yesus itu memar, bahkan dikatakan wajahnya bukan seperti anak manusia lagi. Waktu memar itu, kalau kita melihat bahwa memar itu adalah luka yang darahnya itu masih ada di dalam, atau enggak? Luka yang darahnya ada di memarnya itu, jadi darahnya masih ada di dalam, masih ada kulit yang melindunginya. Nah, itu bicara tentang apa? Pada waktu memar itu, Tuhan itu ingin mengerti tahu bahwa kecenderungan kita mungkin kita ada keinginan, kita ada pikiran-pikiran yang tidak pernah mau berdosa. Tuhan pun sudah tebus. Kalau saat ini ada hal-hal yang dari kita, keinginan yang belum diwujudkan dari perbuatan, dosa itu pun Tuhan sudah tebus. Memar itu bicara tentang darah yang belum keluar, bicara tentang dosa yang belum kita lakukan pun Tuhan bisa tebus. Lalu kemudian mahkota duri. Kalau kita melihat mahkota duri di sini, mahkota duri, banyak orang mengatakan mahkota duri itu menebus pikiran. Tidak. Mahkota duri ini bicara tentang dari rumput duri. Bukankah kita tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang dikutuk? Salah satunya adalah Adam dikatakan, karena kamu melakukan dosa, kamu akan tanah ini akan menghasilkan semak dan duri. Itu bicara tentang kemiskinan, bicara tentang hal-hal yang mungkin menyengsarakan kita, dan Tuhan sudah tebus itu. Amin. Kemudian tangan yang dipaku, kita tahu tangan yang dipaku, tapi Tuhan mengatakan bahwa tangan yang dipaku itu menebus setiap apapun yang kita lakukan, akhirnya akan berhasil. Kalau kita tidak ada di dalam dosa, kita ada di dalam Yesus, pasti pekerjaan kita akan berhasil di dalam tangan Tuhan. Dan kaki yang terpaku itu menebus setiap otoritas dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah lambung yang tertikam. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang sesuatu kehancuran hatinya. Dalam artian Tuhan menginginkan yang namanya sesuatu yang keluar, yaitu di situ bukan cuma darah, tetapi ada dikatakan air yang keluar. Tuhan mengatakan gerejanya akan keluar setelah yang namanya penebusan di kayu salib. Akhirnya kita tahu gereja berdiri setelah Yesus itu melakukan penebusan. Nah, kita mau lihat di sini. Anda tahu, begitu kasihnya Tuhan bagi kita, dia sudah menyerahkan anaknya. Bahkan pada waktu Tuhan dipukul, dikatakan di situ di Yesaya bahwa wajahnya itu tidak seperti anak manusia lagi.
Film Passion of the Christ itu cuma 20%. Jadi kalau kita ingin wajah aslinya Yesus yang dipukuli, itu 20% itu tidak mewadai pada waktu yang aslinya, karena aslinya lebih daripada itu. Dan kalau kita melihat di sini, waktu Yesus di kayu salib, itu Anda tahu, dia kesulitan untuk bernapas. Pada waktu dia harus bernapas, dia harus mengangkat yang namanya tubuhnya itu. Dan pasti luka yang ada cambuknya itu akan tergores juga dengan yang namanya kayu kasih, kayu salib. Dia sangat menderita waktu itu. Tapi kenapa dia tetap mau melakukannya? Karena ada kasih Tuhan dalam hidupnya untuk kita semua. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan. Kalau kita melihat di Yerusalem ada yang namanya Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus ini adalah gereja yang dimana tempat Yesus itu pernah dikuburkan. Nah, di situ ada yang namanya mural kayak lukisan-lukisan. Nah, di salah satu muralnya di situ ternyata ada gambar Tuhan Yesus yang disalib. Dan pada waktu gambar Tuhan Yesus disalib, ternyata di situ ada gambar juga yang namanya malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat yang ada di samping Yesus pada waktu disalib itu, dia sedang memegang pedang. Dan di situ malaikat-malaikatnya bukan cuma memegang pedang aja, tapi menangis. Kenapa? Kalau kita tahu, waktu Yesus dibunuh oleh yang namanya tentara Romawi, waktu itu Tuhan bisa enggak panggil tentara malaikatnya? Dia bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukannya itu? Kenapa Tuhan tidak melakukannya itu? Karena kasihnya kepada kita. Amin. Karena kasihnya kepada kita. Dan pada waktu itu, tentara-tentara itu, kalau tentara malaikat itu, kalau dia sudah Yesus ngomong, habisi orang-orang ini, dia pasti bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan. Ada banyak hal di antara kita, mungkin kita tidak mengerti tentang masalah, tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menebus kita. Tapi satu hal, percayalah, perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Amin. Dan segala sesuatunya yang Yesus lakukan di kayu salib itu sempurna untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Nyanyikan satu lagu ini, saya minta untuk pemain musik dan WL bisa maju nyanyikan satu lagu ini. Semuanya bisa bangkit berdiri. Silakan, Anak. Kau sungguh besar penolong bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau berikan tentangku, tak tersaingi hatiku. Sungguh indah mengapa aku dapat pergi menjauhi roh. Di satu waktu pernah hidup ada satu anak kecil, anak ini nakal sekali.
Anak ini dikasih tahu sama papahnya untuk jangan nakal, tapi dia tetap nakal. Akhirnya pada waktu di dalam kenakalannya itu, dia pernah pergi ke satu tempat dan dia dikasih tahu sama papahnya tidak boleh ke mana-mana, tapi dia tetap ngeyel. Dia pergi ke satu tempat, ternyata di satu tempat itu akhirnya ditangkap oleh yang namanya bandit-bandit. Dan ditangkap oleh bandit itu, di sana dia disekap sama bandit itu, akhirnya sama bandit itu dijadikan anak buahnya. Tahun bertahun, akhirnya si anak kecil ini dia menjadi dewasa, tapi oleh karena dia dibesarkan oleh bandit-bandit ini, dia akhirnya menjadi orang yang paling jahat di tempat itu. Yang menjadi orang yang paling jahat, akhirnya dia melakukan satu kesalahan, dia memukuli banyak orang, dia merampas, dia merampok, dan lain-lain. Suatu ketika dia tertangkap. Saat dia tertangkap, karena di satu desa ini harus ada yang namanya pengadilan. Desa ini memakai pengadilan dengan cara mencambuk. Lalu si anak yang nakal yang jadi bandit juga ini, dia harus dijatuhi hukuman untuk dicambuk. Bahkan cambukannya itu dia diharuskan sampai ratus, sampai 100 kali dicambuk. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati kalau dia dicambuk setelah sekian banyak itu. Ternyata di dalam hatinya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan andaikan aku kasih kesempatan, aku mau bertobat. Lalu keesokannya pada waktu eksekusi, dia sangat takut sekali. Yang dalam hatinya lebih baik aku langsung mati daripada aku disiksa seperti itu. Ternyata dia pada waktu akan dieksekusi, dia keluarkan seperti itu. Yang bikin dia kaget adalah dari yang mengeksekusi mengatakan, kamu sudah bebas. Dia bingung, kenapa aku bebas? Karena ternyata dia digantikan oleh papahnya. Papahnya akhirnya sekarat pada waktu setelah dicambuk itu. Dan dia menangis dan mengatakan, Papa ampuni aku. Aku tahu Papa nolong aku. Saat ini aku mau berjanji Papa, aku mau berbuat baik. Aku tidak mau berbuat dosa lagi. Percayalah, kata orang Kristen malah lebih jahat daripada bandit ini. Karena Papa kita sudah menyelamatkan kita. Tapi kita tidak sadar. Akhirnya anak ini menjadi hamba Tuhan. Akhirnya anak ini, dia menjadi orang yang baik. Karena dia tahu Papanya sudah menyelamatkannya. Ayo, perbuatan baik kita bukan untuk menyokong Tuhan. Berbuat baik kita untuk apa? Untuk ucapan syukur kita bahwa kita sayang sama Tuhan. Amin. Kalau Anda dan saya sayang sama Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Raja. Terima karya penebusannya. Mungkin kalau kita tahu Tuhan Yesus diolok-olok pada waktu Dia disalib, orang-orang yang mengoloknya mesti ngomong kayak gini, kamu Tuhan, kenapa kamu tidak bisa turun? Bukankah kamu sudah bisa melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat? Kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu? Banyak orang yang mengolok waktu itu, tapi Tuhan tetap di kayu salib. Orang yang mengolok, berarti kamu bukan Tuhan, karena kamu tidak sanggup melepaskan dirimu dari paku itu. Anda tahu apa yang membuat Tuhan tidak mau turun dari salib? Apa yang membuat Tuhan tidak terlepas dari kayu salib? Apakah paku yang menahannya? Bukan paku yang menahan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang menahan Tuhan di kayu salib adalah saya dan Anda. Karena kasih-Nya, Tuhan tetap ada di kayu salib. Bukan paku yang membuat Tuhan tetap ada di kayu salib. Yang membuat Tuhan tetap ada di kayu salib adalah kita. Karena kasih-Nya kepada kita.
Amin. Karena sungguh indah Tuhan memikirkan sungguh indah manusia yang aku ciptakan ini. Sampai aku mau kasih anakku. Karena aku sayang sama manusia. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Biar kami mengerti karya penebusan Tuhan. Katakan ini sebagai doa kita. Sungguh penebalanmu bagiku. Anda yang ada di tempat ini, mari kita tahu bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang memikirkan setiap kita. Sungguh memikirkan kita. Mungkin kita dilimpahkan oleh apa ilmumu, mungkin kita dipolak oleh seseorang, tapi Tuhan tidak pernah menolakmu. Dia memikirkanmu, dia memikirkan dengan indah. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu untuk dikasihi. Sungguh besar, sungguh indah yang sungguh besar sebaliknya. Di dalam karya penebusan yang sempurna ini, Tuhan cuma minta satu aja. Sudah berapa lama engkau jarang saat teduh? Sudah berapa lama engkau enggak punya kedekatan dengan Tuhan? Mungkin engkau bisa tiap minggu ke gereja, tapi percayalah, kenapa Tuhan mengatakan kepada Adam waktu berdosa, Adam, kamu ada di mana? Itu bukan bicara Tuhan tidak maha tahu. Tuhan tahu posisi fisiknya Adam. Tapi kata di manakah engkau ada? Itu Tuhan cuma ingin menyatakan Adam. Adam, posisi hatimu di mana? Kamu memang ada di Taman Eden. Tuhan tahu. Waktu itu masih di Taman Eden. Tapi Tuhan ingin menyatakan posisi hatinya. Adam, kamu ada di mana? Kata ada di mana itu bukan bicara Tuhan kita tidak masalah tahu, tapi ingin menyatakan kita. Saat ini Tuhan ingin ngomong sama anak-anak Persik dan Untika, anak-anak SMA Kristen, SMA Negeri 3. Kamu ada di mana saat ini? Sudah berapa lama engkau tidak dekat sama Tuhan? Saya bisa pastikan di dalam saat-saat teduh saya, ini bukan gimana. Kalau kadang ada orang-orang bisa merasakan kehadiran setan. Oh, di sana, di tempat situ ada setan, di sini ada setan, bulu kuduk merinding. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan setan? Bukankah Tuhan? Kalau Tuhan yang menciptakan setan, berarti dia harusnya lebih nyata daripada setan. Tapi kenapa banyak di antara kita, bahkan hamba-hamba Tuhan,
seringkali tidak punya keintiman dengan Tuhan. Mari kita kembali, minimal Anda punya keintiman dengan Tuhan. Balik, Tuhan ingin untuk kita punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu